Pada di mana? Iya. Banjir, sebuah masalah yang terus berulang, menghantui banyak daerah di Indonesia. Setiap musim hujan tiba, ribuan rumah terendam, kehidupan masyarakat terganggu, dan tak jarang, korban jiwa jatuh. Bukan hanya kerugian materi yang harus ditanggung. Banjir juga membawa dampak kesehatan, ekonomi, dan psikologis yang mendalam. Penyakit seperti demam berdarah, diare, hingga infeksi kulit sering muncul setelah banjir. Aktivitas ekonomi lumpuh, dan trauma membayangi korban yang kehilangan harta benda bahkan orang-orang terkasih. Banjir bukan hanya bencana alam, ini adalah hasil dari kombinasi buruknya tata kelola lingkungan dan kurangnya kesadaran masyarakat. Untuk mengatasinya, pemerintah harus mengambil langkah nyata dan strategis. Relawan Panawa Group dan warga ini berjibaku membersihkan sampah di muara Sungai Talok di Kampung Mangarabombang, Kelurahan Talok, Kecamatan Talok, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Pemerintah memiliki peran kunci dalam menciptakan kebijakan yang mendukung pengelolaan lingkungan, membangun infrastruktur tahan banjir, dan memastikan kesadaran masyarakat terus ditingkatkan. Kita tidak bisa lagi menunggu hingga bencana semakin parah. Putar arah, putar arah, putar arah. Putar arah, putar arah. Banjir bukan hanya tentang air yang meluap. Ini adalah tentang kehidupan, tentang harapan, tentang masa depan kita bersama. Sudah saatnya, kita bersama-sama, masyarakat dan pemerintah, bergerak untuk memastikan masalah ini tidak lagi menjadi cerita yang terus berulang. Banjir yang telah meresahkan sebagian besar warga kota Makassar dan tercatat cukup besar terjadi sejak tahun 1976. Banjir tanggal 13 Februari tahun 2023 merupakan banjir terparah dalam 40 tahun terakhir, dengan ketinggian air mencapai 40 cm sampai dengan 200 cm. 14 kecamatan di kota Makassar semuanya terdampak banjir dengan jumlah pengungsi yang tercatat oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Makassar sebanyak 2.929 jiwa. Intensitas curah hujan yang cukup tinggi dan kenaikan pasang air laut yang terjadi disebut-sebut sebagai penyebab utama dari banjir tersebut. Namun berdasarkan hasil penelitian dari berbagai sumber, penyebab banjir di kota Makassar merupakan akumulasi dari berbagai persoalan berikut. Permasalahan pada sistem drainase. Pertama, sistem drainase perkotaan yang tidak terkoneksi dengan baik karena kurangnya koordinasi dalam perencanaan dan pemeliharaan pihak yang memiliki kewenangan, di mana drainase primer merupakan kewenangan pemerintah kota Makassar dan drainase sekunder yang merupakan kewenangan Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang Kementerian PUPR. Kedua, saluran drainase yang tidak dalam kondisi optimal karena penuh dengan kabel dan pipa seperti di Jalan Petarani. Ketiga, saluran drainase yang tersumbat akibat menumpuknya sampah. Permasalahan berikutnya adalah alih fungsi jalur dan kantong air serta sempadan sungai yang beralih fungsi menjadi permukiman. Banyaknya permukiman di sempadan sungai ataupun jalur air membuat aliran sungai makin mengecil di muara. Sebagai contoh adalah Sungai Daya yang hulunya selebar 125 meter, tetapi mengecil hingga tersisa 1 meter di hilir. Dan permasalahan yang terakhir yaitu alih fungsi kawasan resapan air kini menjadi permukiman, misalnya kawasan Tanjung, yang berbatasan dengan Selat Makassar yang sebelumnya adalah daerah rawa dan menjadi hilir bagi air dari Sungai Jeneberang. Kebijakan yang telah dilakukan oleh pemerintah kota Makassar dalam menangani banjir diantaranya. Pertama, membentuk Satuan Tugas Drainase. Satgas Drainase ini sudah dibentuk sejak tahun 2017. Yang kedua adalah normalisasi sungai. Normalisasi sungai melalui pengerukan sedimen, pembangunan tanggul dan pengerukan sampah yang dilaksanakan oleh Dinas PUPR Kota Makassar dan Kementerian PUPR. Mitranya untuk segera mengantisipasi sejumlah titik banjir. Selain disebabkan faktor alam, kondisi ini diperparah dengan pembangunan proyek galian jalan yang tidak kunjung selesai. Untuk itu, segera dilakukan pengerukan untuk mengatasi pendangkalan di muara sungai.
Anggota Komisi 5 DPR RI Muhammad Aras mengatakan banjir rutin di Kota Makassar harus segera diatasi dengan penanganan yang serius karena melumpuhkan roda ekonomi dan mobilisasi warga. Dan yang ketiga adalah pembangunan kolam regulasi Nipa-Nipa pada tahun 2020. Kolam yang berada di wilayah Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan ini dikerjakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air. Kolam tersebut dibangun untuk mengurangi risiko banjir yang kerap terjadi di Kota Makassar dan sekitarnya akibat luapan Sungai Talo bagian hilir. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kolam regulasi Nipa-Nipa sore hari ini saya resmikan. Hari ini kita resmikan, kita operasikan karena telah selesai dibangun selama 5 tahun, yaitu kolam regulasi Nipa-Nipa. Ini adalah kolam untuk pengaturan air, pengaturan terutama banjir dan genangan yang ada di Kota Makassar. Tim SAR gabungan terus berupaya mengevakuasi warga di tengah hujan deras dan debit air yang kian tinggi di Kecamatan Manggala, Makassar, Sulawesi Selatan. Kebijakan yang telah dilaksanakan tersebut belum memperlihatkan hasil yang signifikan dalam penanganan banjir. Hal ini terlihat dari bencana banjir yang selalu melanda di Kota Makassar di musim penghujan sampai tahun 2024 ini. Alternatif kebijakan pertama, pembaharuan Master Plan Drainase. Drainase yang cukup terkoneksi dan terawat dengan baik adalah salah satu pengendalian banjir yang cukup efektif. Makassar yang memiliki konsep sebagai smart city seharusnya memiliki smart drainase seperti kota-kota besar di luar negeri. Sayangnya, permasalahan drainase yang tidak terkoneksi dengan baik serta drainase yang tersumbat sehingga tidak berfungsi optimal masih menjadi permasalahan penyebab banjir. Pemerintah Kota Makassar telah memiliki dokumen Master Plan Drainase tahun 2010 sampai dengan 2025, namun belum pernah dilakukan kajian ulang atau revisi atas Master Plan tersebut, sehingga belum mengikuti penyelenggaraan sistem drainase perkotaan yang diatur melalui Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014. Revisi Master Plan Drainase dapat mengakomodir rekomendasi dari salah satu pakar hidrologi Universitas Hasanuddin, Rizwal Karama, yaitu penerapan pendekatan ekodrainase yang mengombinasikan sistem drainase horizontal dan vertikal serta penggunaan pompa untuk mempercepat pembuangan air ke laut. Alternatif kebijakan kedua, pembangunan kolam retensi. Kolam retensi merupakan upaya konservasi dalam mengatasi masalah banjir di daerah perkotaan. Kolam retensi berfungsi untuk menampung sementara volume banjir yang berpotensi menggenangi pemukiman. Kolam retensi dibuat untuk menggantikan fungsi lahan resapan yang sudah tidak bisa lagi menjalankan fungsinya dengan maksimal. Contoh daerah yang telah membangun kolam retensi adalah Kota Bandung. Pemerintah Kota Bandung sejak tahun 2015 hingga 2024 telah membangun 13 kolam retensi dengan hasil yang signifikan dalam mengendalikan banjir. Dari 68 titik banjir pada tahun 2020, sekarang hanya tersisa 7 titik banjir. Kolam retensi di Kota Bandung dirancang tidak hanya sebagai penampung air, tapi juga sebagai fasilitas publik dan taman. Alternatif kebijakan ketiga, penertiban pemukiman di daerah resapan air dan sempadan sungai. Kurang terkendalinya pembangunan pemukiman dan perumahan yang pesat dan sering tidak sejalan dengan rencana tata ruang dan wilayah berdampak pada munculnya hunian liar dan alih fungsi lahan, seperti lahan resapan air dan pinggiran kanal atau sungai yang berubah menjadi hunian penduduk. Untuk mengurangi dampak banjir dari permasalahan tersebut, maka pemerintah Kota Makassar perlu melakukan kebijakan penertiban pemukiman di daerah resapan air dan sempadan sungai dengan langkah berikut. Pertama, memperketat perizinan pembukaan kawasan pemukiman di kawasan resapan air. Kedua, mewajibkan developer untuk membuat drainase yang memadai serta kolam retensi atau waduk buatan. Ketiga,
penanaman pohon tertentu dalam jumlah tertentu sebagai fungsi resapan air. Dan yang keempat, penegakan sanksi atas pelanggaran pembangunan pemukiman di daerah sempadan sungai. Contohnya dengan pembongkaran bangunan dan tuntutan pidana atas pelanggaran. Kelebihan dan kekurangan dari 3 alternatif kebijakan tersebut. Yang pertama, kebijakan pembaharuan Master Plan Drainase. Kelebihannya akan menjadi panduan perencanaan dan pemeliharaan drainase yang lebih baik dan terintegrasi, serta merupakan solusi jangka panjang pengendalian banjir. Kekurangannya, pertama, membutuhkan data yang handal dan akurat serta melibatkan pakar yang mumpuni. Kedua, membutuhkan koordinasi lintas sektoral dengan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Kementerian PUPR, sehingga akan ada tantangan ego sektoral. Kelebihan dan kekurangan dari 3 alternatif kebijakan tersebut. Yang pertama, kebijakan pembaharuan Master Plan Drainase. Kelebihannya akan menjadi panduan perencanaan dan pemeliharaan drainase yang lebih baik dan terintegrasi, serta merupakan solusi jangka panjang pengendalian banjir. Kekurangannya, pertama, membutuhkan data yang handal dan akurat serta melibatkan pakar yang mumpuni. Kedua, membutuhkan koordinasi lintas sektoral dengan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Kementerian PUPR, sehingga akan ada tantangan ego sektoral. Alternatif kebijakan kedua, pembangunan kolam retensi, memiliki kelebihan yaitu merupakan solusi pengendalian banjir yang bersifat jangka panjang dan dapat dipergunakan sebagai sumber air baku pada musim kemarau. Namun, memiliki kekurangan antara lain pertama, memerlukan kebutuhan lahan yang besar, yang kedua memerlukan biaya yang besar, dan yang ketiga membutuhkan biaya untuk pemeliharaan rutin seperti pengerukan sediment. Alternatif kebijakan ketiga, penertiban pemukiman di daerah resapan air dan sempadan sungai. Kebijakan ini akan memberikan dampak yang signifikan dan langsung menyasar pada salah satu permasalahan utama banjir di Kota Makassar. Kekurangannya akan memberikan tantangan intervensi kepentingan politik dan tekanan dari kelompok yang memiliki kepentingan tertentu, sehingga akan timbul permasalahan inkonsistensi dalam pemberian izin pembangunan. Alternatif kebijakan yang dipilih, dari 3 alternatif kebijakan tersebut, kebijakan yang paling mendesak untuk dilakukan saat ini adalah penataan ulang sistem drainase melalui pembaruan Master Plan Drainase. Sistem drainase saat ini yang masih menggunakan desain dan kapasitas lama sudah tidak relevan dengan kebutuhan Kota Makassar yang semakin berkembang dengan pesat dan mengusung konsep Smart City. Sistem drainase masih mengacu pada kondisi dan data kurang lebih 20 tahun lalu pada saat penyusunan Master Plan Drainase 2010 sampai dengan 2025. Dengan adanya pembaruan atau revisi Master Plan Drainase, diharapkan akan memberikan kerangka yang jelas dan mendetail untuk membangun dan menata ulang drainase yang saat ini dalam kondisi yang tidak optimal untuk mengendalikan banjir. Untuk melaksanakan kebijakan tersebut, pemerintah Kota Makassar membutuhkan data yang handal dan akurat, serta membutuhkan pakar yang mumpuni dalam merancang pembaruan Master Plan Drainase, di antaranya ahli tata kota dan ahli hidrologi. Namun hal yang akan menjadi tantangan dalam membuat pembaruan Master Plan Drainase adalah seperti konflik kepentingan atas penggunaan lahan, resistensi masyarakat, serta ego sektoral pemerintah.